المصنفين إنما كان وكان الرحمن أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل لهم الجنة فيعفون بأسرارهم وأموالهم وعلمهم ومحاسنهم في الدين والآخرة. فإلى حضرة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Wa ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli alaihi wa huwa bi Makkah. Man ahabba minkum ayyahur laylata farajini falyafna. Malam yahur ahadun minhum ghayri. Faqalna hatta idza kunna bi ala Makkah khattani bihi khattan. Summa amarani an ajlisa bihi. Summa qara'a hatta qama wa fataha al-Qur'ana fa husyatu asmidatun katsiratun hatta halat baini wa bainahu hatta asma'a sautan hatta asma'u sautan. Summa qara'a fa'atifu yataqatta'una min sahabi dhahibina hatta baqiya minhum rahtun. Wa faraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al fajr faqara'a fabaraza. Summa atani faqala ma fa'ala rahtu. Faqultu hum ulaika ya Rasulullah fa'aqala rahtan wa'amna fa'aqawhum iyahuma. Summa naha ayyasnafiba ahadin bi'adlin aw bi'awfin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa 'an Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis riwayat sahabat Abdullah bin Mas'ud. Masih menjelaskan hadis-hadis tentang amrul jin, yaitu peristiwa bertemunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan golongan jin, yang mana diabadikan dalam Al-Qur'an. Ada surat namanya surat Al-Jin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi wa huwa bi Makkah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh kepada sahabat-sahabatnya ketika masih di kota Makkah, artinya qablal hijrah, sebelum Nabi hijrah. Dawe man ahabba minkum ayyahdurul lailata amrul jin falyaf'al. Cara bahasa gampangnya, yuk sing pengen weruh, sing pengen hadir bengi kiye batiri aku, melihat daripada amrul jin, maka ayo melu lakoni, tegese melu sapa man. Sing pengen hadir melu ayo. Falam yahdur ahadun minhum ghairi. Ternyata tidak ada yang mau ikut kecuali aku, kata sahabat Ibnu Mas'ud. Mungkin pada wedi ya ketemu jin. Sahabat Ibnu Mas'ud bandel meskipun beliau orangnya kecil.
Sahsiahnya sangat kecil. Bahkan saking kecilnya ketika disuruh Rasulullah untuk mengambil kayu siwak, menek, kemudian ada angin, kawur tergawa angin, tiba diguyu daneng sahabat-sahabat liyane padang guyu. Anjen pitakon, "Ana apa padang guyu?" "Niku ya Rasulullah, Ibnu Mas'ud kenang angin kegawa kawur saking cilike." Tapi jadi Kanjeng Nabi aja ndeleng cilike sahabat Ibnu Mas'ud. Kecil kakinya sahabat Ibnu Mas'ud itu lebih besar timbangannya daripada Jabal Uhud. Jadi luar biasa ya. Jadi kecil tapi luar biasa. Lah waktu itu yang mau ikut hanya sahabat Ibnu Mas'ud yang menemani Rasulullah untuk bertemu dengan para jin. Fantolakna, kemudian kami berangkat, kami pergi. Hatta idza kunna bi a'la Makkah, sampai ketika kami sampai di atas kota Makkah, perbukitan. Khattali birijlihi khattan. Kanjeng Nabi nggawe garis ngangge samparane. Jadi kayak disur dari Kanjeng Nabi. Sahabat Ibnu Mas'ud ngadeg disur. Jadi digaris daneng Kanjeng Nabi, tanahnya digaris nganggo sikil. Summa amaroni an ajlisa fihi. Kemudian ketika sudah membuat garis, Nabi perintah maring sahabat Ibnu Mas'ud untuk duduk di situ. Kon ngene bae aja lunga-lunga. Angger sampai kulunga sing garis kiye, ya dalam riwayat hadis lain, sampai kiamatnya orang ketemu karo kon maning gitu. Jadi sudah pindah ke alam jin. Aja pindah sing garis kiye ya. Wis anjuk meneh bae kon. Aja lunga-lunga. Tsumman talaqa, kemudian Nabi pergi hatta qama waftatahal Qur'an. Kemudian Kanjeng Nabi sampai membuka Al-Qur'an untuk memperdengarkan kepada golongan jin bacaan Al-Qur'an. Fa ghasyiyathu aswidatun katsiratun hatta halat baini wa bainahu. Kemudian Nabi tertutup dengan golongan aswidah. Aswidah jam'u sawadin, yakni ashkhasun ulaikal jin. Jadi apa ya? Kaya sing ireng. Ireng-ireng wakeh gede nutupi Kanjeng Nabi. Sing asale sahabat Ibnu Mas'ud melihat Kanjeng Nabi, sekarang apa? Hatta halat baini wa bainahu. Sampai menghalangi aku dengan aku seluruh Kanjeng Nabi maning, guys. Terhalangi aswidah katsira, ireng-ireng. Rupane berupa apa? Ireng. Hatta ma asma'u sautahu, sampai aku tidak mendengar Kanjeng Nabi baca Al-Qur'annya, sampai saya tidak mendengar karena terhalang oleh apa? Oleh aswidah, apa namanya, kelompok besar yang berwarna hitam, sampai menghalangi pendengaran sahabat Abdullah bin Mas'ud. Tsumman talaqu, kemudian ketika sudah selesai mendengarkan daripada bacaan Al-Qur'an, mereka pergi. Fatafiqu asyara'u yataqatta'una mithla qita'is sahab dhahibina hatta baqiya minhum rahtun. Satu persatu mereka pergi, hilang. Jadi kayak awan sing ireng hilang, nyebar. Jadi sing mau Kanjeng Nabi ketutup dening perkara sing ireng, yaitu para jin. Ketika mereka pergi satu persatu sampai hanya tersisa sebagian saja, rahtun. Rahtun itu dimaknani ai jama'atun dunal asyrah. Kelompok kurang dari 10, namanya rahat. Rahtun. Di bawah angka 10 ya, satu rombongan di bawah 10 rahtun. Sampai hanya tersisa beberapa gelintir walhasil.
Wa faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al fajri fantalaqa fabaraza thumma atani. Jadi semalaman Nabi tidak tidur. Cara gampang ngomong yang mulangi jin lah. Ya, dakwai jin, mulangi jin. Sampai selesai itu fajar, subuh. Faragha Rasulullah ma'al fajri fantalaqa fabaraza Aifan kasyafa. Kemudian Nabi terlihat kembali. Loharo. Thumma atani, kemudian beliau mendatangi kota sahabat Ibnu Mas'ud. Faqala ma fa'ala rahtu faqultuhum ulaika ya Rasulullah. Apa yang dikerjakan oleh kelompok ini yang tersisa tidak pergi ini? Bisa durung pada lungan apa? Mereka ya Rasulullah, hum ulaik, itu mereka ya Rasulullah. Fa akhadha rawsan wa azman fa a'tahum iyyahuma. Nabi mengambil kotoran dan juga tulang, kotoran dengan tulang, dan memberikan kepada mereka. Dua hal ini, raws dengan azam, diberikan kepada rohat yang belum pergi. Kayak wong kengelien lah, kasih mengharap sesuatu kayak ngasih ngelih wong ngelih. Ya, jin kan panganannya balung, karo kotoran. Setelah itu, setelah diberikan kepada mereka, summanaha, Kanjeng Nabi melarang ayyastatiba ahadun bi'azmin au birawthin. Nabi melarang untuk istitobah. Istitobah maknanya istijmar, cebok, menggunakan tulang ataupun kotoran yang sudah kering. Dilarang oleh Kanjeng Nabi. Di samping satu tidak qala, tidak memenuhi syarat qala, juga tulang belulang dan juga raus adalah makanan para jin. Jadi dihormati aja ajanggo cewok ya. Dilarang dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tim Allahumma shalli alaihi summa sharafa fa'adha bi Abdillah bin Mas'ud hatta kharaja ila Bathani Makkah fa'ajlasahu summa khatta alaihi khatta summa qala la taqrahanna khattaka fa innahu sayantani ilaika rijalun fatukallimhu fa innahu la yukallimuka. Wa anhu qala, hadis riwayat sahabat Ibnu Mas'ud lagi dengan tarik yang lain, riwayat yang lain, maknanya sama ya. Maknanya sama, cuman lafadznya berbeda. Lafadznya berbeda tapi maksud atau maknanya sama. Yang di atas dengan lafadz seperti itu tadi. Hadisnya sahabat Ibnu Mas'ud, cuman rawi yang mendengarkan dari sahabat Ibnu Mas'ud itu berbeda. Ya karena mungkin ketika ngaji sing ngarep sing mburi kan beda. Ya, sing ngarep nulisnya jelas karena mendengar langsung, sing mburi ngerti maknanya cuman lafadze ora pas. Maknanya sama tapi. Di hadis riwayat lain dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isya'a. Kanjeng Nabi salat Isya. Setelah selesai salat Isya, tsumman sharafa. Kanjeng Nabi insiraf, medal, pergi. Fa akhadha bi yadi Abdillah bin Mas'ud. Yang diajak adalah siapa? Yang diraih adalah tangannya sahabat Ibnu Mas'ud. Melu nyong yo, ya kowe gampangane ngomong. Bar sembayang nuntun Abdullah melu nyong yo. Karena diajak ya Ibnu Mas'ud nurut-nurut baik. Hatta kharaja bihi, sampai Nabi membawa Ibnu Mas'ud ila Batha Makkah. Batha itu ya tempat yang luas yang ada di atas kota Makkah. Ya sama kan, riwayatnya kan sama dengan yang di atas. Di situ tempat pertemuan Rasul dengan para jin. Fa ajlasahu thumma khatta alaihi khattan.
Nabi kemudian memerintahkan Ibnu Mas'ud supaya duduk dan membuat garis. Sama, riwayatnya sama. Digawe garis. Istilahnya disur lah ya, disur. Tanahnya digawe garis, tanahnya. Tsumma qala, Kanjeng Nabi dawuh maring sahabat Ibnu Mas'ud, la tabrohanna khattaka. Ai la tatruk makanak. Aja sulung sing kene. Garis kiye wis kono aja sulung sing kene. Angger kon metu sing kene pindah alam kon. Ora bisa ketemu maning karo nyong. Jangan berani-berani untuk keluar dari garis ini. Siap ya Rasulullah. Akhirnya nurut wis ning kono bae. Ya, dalam perlindungan Rasulullah, yaitu apanya? Khatnya. Fa innahu sayantahi ilaika rijalun, karena nanti akan datang kepadamu rombongan pan nglewati kawan ki wong lanang-lanang. Laki-laki, fala tukallimhum fa innahum la yukallimuka. Jangan engkau ajak bicara mereka karena mereka tidak mengajak engkau bicara. Lewat meneng sedanya apa, urusannya apa, harus ngomong. Kayak kan ora weruh. Kata Rasulullah. Wis pokoke la tukallimhum, aja dijak ngomong. Siap ya Rasulullah. Tsumma madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu arada. Kemudian kan Nabi lewat sesuai dengan apa yang Rasul kehendaki, arah ke sana masalan. Fa baina ana jalisun fi khatti, ketika aku sedang duduk di garis ini, garisku yang dibuat oleh Rasulullah, il atani rijalun ka'annahum azzuttu. Tiba-tiba sekelompok laki-laki mendatangi aku. Ka'annahum azzuttu. Sepertinya mereka dari golongan azzut. Zut itu merupakan satu kelompok ras ya dari orang Sudan yang hitam. Tapi ada riwayat Jail minal Hunud adalah dari India. Walhasil wong-wong sing ireng-ireng lah. Rugudukan rombongan. Gruk ya. Ka'annahum azzuttu. Asy'aruhum wa ajsaduhum, rambut mereka dan juga bentuk atau warna kulit mereka, ajsad mereka. Artinya mereka orang-orang hitam. Zut itu ya orang-orang hitam, orang kulit hitam. Satu jenis daripada kelompok orang Sudan yang hitam. Rambutnya ireng, awake ireng wis. Apakah mereka berpakaian? Mereka tidak berpakaian. Tapi sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan la aro auratan wala aro qishratan. Nganggo pakaiannya ora, tapi auratnya ora katon gitu loh. Jadi la aro auratan, aku tidak melihat aurat mereka, wala qishratan, dan tidak melihat qishrah. Qishrah itu apa sih? Kulit atau kelambi atau yang menutupi. Ora katon saking irungnya. Ya saking apane? Irungnya ora katon. Wayantahuna ilayya, mereka sampai kepadaku. Jadi rombongan kayak. Angger wong sing wedi kan ketekan iki mlayu. Ana rombongan wong irung-irung kayak. Ya. Tapi sahabat Ibnu Mas'ud memegang daripada amanat Nabi, la tabrohanna khattaka ay la tatruk makanaka. Dalam keadaan apa aja lunga sing kene. Kon lunga kon ilang. Siap Rasulullah. Akhirnya mereka melewati sahabat Ibnu Mas'ud, wayantahuna ilayya, sampai kepadaku, tapi apa? Wala yujawizunal khatta. Tidak ada dari mereka yang melewati garis ini. Enggak ada yang walhasil bisa kayak iki lho, kaya ngepiak. Laka sing mlebu maring garisnya sahabat Ibnu Mas'ud. Tsumma yasduruna ayarji'una ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka yasdur itu berhadapan langsung, saudara ya. Berhadapan langsung bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah siap-siap ngaji wis ki para jin ki pada mubeng Kanjeng Nabi. Hatta idza kana akhirul lail ay hatta idza wujida
sampai akhir malam. Jadi ngaji suwe nemen. Dari mulai ba'da isya, Syuf. Ba'da isya sampai hampir menjelang fajar, akhirul lail. Berarti ngaji ini kan jin kuat nemen ya. Orang sejam rong jam ya dari isya sampai hampir subuh ngajine jin karo Kanjeng Nabi. Lakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'ani wa ana jalisun faqala laqad urani mundu al-lailah. Tiba-tiba Nabi mendatangi aku, sahabat Ibnu Mas'ud lagi jagong nang garis kiye. Jadi Kanjeng Nabi, aku ke wis ora turu, artinya aku tidak tidur. Malam ini aku tidak tidur. Tsumma dakhala alayya fi khatti. Nabi masuk ke garis itu. Dadi anggar mlebu mono ora katon ning jero ora katon. Masuk ke garis itu, fatawassada fakhidhi waraqata. Jadi kemudian Kanjeng Nabi wis saking ngantuke kesele. Kanjeng Nabi tawassud itu maknanya bersandar atau bantali istilahnya tawassud, gleleng nang pupune sahabat Ibnu Mas'ud. Dadi gleleng nang kene Kanjeng Nabi. Ibnu Mas'ud lenggah, Kanjeng Nabi gleleng. Tawassud bantalan paha sahabat Abdullah bin Mas'ud. Waraqada, kemudian beliau tertidur, sare. Kanjeng Nabi sare, saking ngantuke saking kesele. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raqada nafakha. Ketika Nabi sedang tidur, nafakha ay dhahara sautu nafasihi idza ishtadda fi naumihi. Angger Kanjeng Nabi sarene wis betul-betul capek, itu nafakha ay dhahara sautu nafasihi, ada suara nafas yang keluar itu terdengar. Gitu loh. Orang ngorok-ngorok ya, Nabi mboten ngorok. Tapi suara nafasnya terengah itu sampai terdengar oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Jadi saking saking kesel, saking ngantuke. Sallallahu alaihi wasallam. Al-hadits. Itu luar biasa ya. Makanya jin itu memang ada, syayatin juga ada. Mereka digolongkan pada dua golongan. Melihat daripada keimanan dan kekufuran. Yang tergolong kafir namanya syaitan, yang beriman namanya jin. Paham ya? Ya. Artinya satu golongan mereka. Jadi anak golongan mukmine, anak kafir. Sing mukmin arane jin, sing kafir arane syaitan. Wa inna ma sara sinfain bi'tibal kufrul iman fala yuqalu liman amana minhum syaitan. Tidak bisa diucapkan untuk untuk mereka yang beriman syaitan, tidak bisa. Mereka adalah al-jin. Yang tidak beriman baru dikatakan apa? Syaitan. Jelas ya? Qissatur Rum wallahu a'lam bishawab.